Halo sobat pecinta alur film, di video ini gue bakal bercerita tentang film yang berjudul The Fable. Film ini merupakan sequel dari film The Fable di tahun 2019 yang lalu, mengisahkan seorang pembunuh profesional yang sedang mengambil cuti panjang dari pekerjaannya sebagai pembunuh dan mencoba untuk menjalani kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Oke, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan pembunuhan 5 orang pria, di mana ketika menghabisi orang yang kelima, si pembunuh kemudian menyadari kalau di dalam mobil terdapat seorang gadis remaja bernama Sabah Hinako yang sedang menangis karena akan dibawa ke tempat prostitusi. Kemudian si pembunuh mengejar mobil itu bertujuan untuk menyelamatkan Hinako. Setelah terselamatkan, si pembunuh kemudian pergi meninggalkan Hinako. Setelah beberapa waktu berlalu, Hinako mengalami kelumpuhan karena peristiwa waktu itu. Saat ini ia dirawat oleh seorang pria bernama Utsubo alias Koichi Kawahira. Utsubo ini terlihat seperti seorang yang sangat peduli dengan anak-anak. Sayangnya di balik itu semua, Utsubo adalah seorang penipu dan pembunuh. Saat malam hari, Utsubo bersama dua rekannya menangkap seorang pria yang ia jadikan sebagai kambing hitam untuk mengambil uang milik orang tua pria itu, lalu membunuhnya. Kemudian mereka kembali ke apartemen Utsubo. Di sana sudah berkumpul rekan Utsubo yang bernama Isaki dan Suzuki, dan juga Hinako yang mengikuti Utsubo. Hinako mengikuti Utsubo karena ia ingin membalas dendam kepada orang yang sudah membunuh ayah dan ibunya. Setelah itu Utsubo dan Suzuki mengobrol berdua. Mereka membicarakan tentang pembunuh terkenal yang dijuluki Fable. Utsubo memberitahu Suzuki kalau dirinya pernah menjadi target dari Fable dan ia beruntung saat itu bisa selamat. Lalu scene berpindah ke seorang pemuda bernama Akira Sato. Dia ini adalah pembunuh profesional yang dijuluki sebagai Fable. Ia disuruh oleh bosnya untuk berlibur dari pekerjaannya sebagai pembunuh dan mencoba untuk hidup normal di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang yang normal, ia bekerja di tempat percetakan. Di sana sudah ada bos Sato yang bernama Takoda. Kemudian karyawan wanita bernama Misaki yang merupakan mantan model. Lalu datang seorang lagi yang bernama Etsuji Kainuma. Saat Sato datang, bosnya meminta pendapat Sato tentang perubahan penampilan Misaki. Sayangnya Sato ini orangnya kurang peka dengan perasaan orang lain, sehingga ia mengatakan kalau penampilan Misaki mirip dengan ular berbisa. Kemudian bosnya menyuruh Sato untuk mengantarkan paket kepada pelanggannya. Setelah itu terlihat Hinako sedang mencoba untuk merehabilitasi kakinya di sebuah taman dekat dengan apartemen Utsubo. Hinako yang tidak mampu untuk menahan beban tubuhnya kemudian terjatuh. Saat ia hendak kembali duduk di kursi roda, ia melihat Sato sedang memandangi dirinya. Sato mengingat wajah gadis yang ia selamatkan waktu itu. Kemudian Sato menghampiri rumah Yoko yang merupakan rekannya dalam pekerjaannya sebagai pembunuh. Yoko saat ini juga mengambil cuti sama seperti Sato dan ia berperan sebagai adik Sato di tempat ia tinggal saat ini. Sato bertanya kepada Yoko tentang peristiwa pembunuhan yang melibatkan seorang gadis remaja yang saat itu ia selamatkan. Kemudian Yoko memberitahu Sato kalau gadis itu bernama Sabah Hinako. Saat malam hari di kediaman Etsuji Kainuma, ia sedang stalking foto-foto milik Misaki saat ia masih menjadi seorang model dulu.
Kainuma ini menyukai Misaki. Adegan berpindah kepada Utsubo dan kedua rekannya. Mereka sedang merencanakan penipuan yang berikutnya. Utsubo berencana untuk mengkambing hitamkan Etsuji Kainuma karena ia sering melakukan stalking kepada Misaki. Kemudian Sato pergi ke taman tempat Hinako melakukan rehabilitasi. Di sana Sato memberikan saran kepada Hinako tentang rehabilitasinya. Sayangnya Hinako menghiraukan Sato, kemudian ia kembali ke apartemen Utsubo. Di sana ia berbicara kepada Suzuki kalau dirinya sedang diperhatikan oleh seorang laki-laki ketika rehabilitasi tadi. Suzuki ini sudah menganggap Hinako seperti adiknya sendiri, sehingga ia merasa harus melindungi Hinako dari gangguan orang lain. Saat hari menjelang malam, Utsubo dan Isaki menyamar sebagai petugas spesialis deteksi serangga dan kamera tersembunyi. Tujuan mereka sebenarnya adalah memasang kamera pengintai untuk nanti digunakan menuduh Etsuji Kainuma. Keesokan harinya, Sato kembali ke tempatnya bekerja. Di sana ia menyerahkan gambar yang diminta oleh Takoda beberapa hari yang lalu. Misaki dan Takoda tertawa lepas melihat gambar karya Sato yang seperti gambaran dari anak-anak, dan karena ia berusaha keras semalaman untuk menggambar itu. Setelah itu, Sato diminta untuk pergi mengirimkan paket selebaran yang sudah jadi pesanan Utsubo. Di tempat Utsubo, Sato disuruh untuk masuk karena Utsubo melihat Hinako tampak mengenal Sato. Mereka mengobrol yang kemudian membuat Hinako mulai mempercayai Sato. Keesokan harinya, Utsubo memulai rencananya menghasut keluarga Etsuji Kainuma. Kainuma dituduh telah melakukan skandal terhadap Misaki dengan memasang kamera pengintai di rumah Misaki, di mana kamera itu sebenarnya dipasang oleh Utsubo dan Isaki saat mereka mengunjungi Misaki di waktu yang lalu. Isaki yang berperan sebagai manajer Misaki kemudian meminta ganti rugi berupa uang sebesar 60 juta yen kepada Kainuma dan ibunya. Keesokan harinya ketika di tempat kerja, Kainuma berniat untuk membunuh Misaki karena menurutnya Misaki sudah menipu dirinya. Untungnya Sato menghentikan Kainuma sebelum ia menusuk Misaki dari belakang. Setelah rencananya gagal, Kainuma kemudian berlari keluar. Saat Sato hendak menyusul Kainuma, ia dihentikan oleh Suzuki. Suzuki kemudian melapor kepada Utsubo kalau dirinya sempat terlihat oleh Sato. Utsubo yang kecewa mendengarnya kemudian menyerahkan Sato kepada Suzuki untuk dihabisi. Hinako mendengar apa yang dibicarakan oleh Utsubo. Kemudian Suzuki menyerahkan Kainuma kepada Isaki untuk dibawa ke bukit tempat mereka membunuh korbannya. Suzuki kemudian pergi untuk menghabisi Sato, namun di tengah jalan Sato sudah menunggunya sambil mengendarai sepeda. Sato kemudian meminta Suzuki untuk melepaskan Kainuma. Ia mengancam Suzuki jika tidak melepaskan Kainuma dalam waktu 24 jam, maka akan terjadi hal yang Suzuki tidak inginkan. Kemudian Sato pergi meninggalkan Suzuki. Setelah itu Suzuki meminta Isaki untuk menanyakan alamat rumah Sato kepada Kainuma sebagai rekan kerjanya. Sayangnya Kainuma tidak mengetahui alamat rumah Sato. Ia hanya tahu alamat rumah adik perempuan Sato karena Misaki pernah pergi menginap di sana. Isaki kemudian menyadari kalau alamat rumah adik Sato adalah asrama perusahaan Maguro, yaitu perusahaan tempat Sato bekerja sebagai pembunuh yang dijuluki Fable. Suzuki yang mengetahui hal itu kemudian datang ke tempat Yoko bertujuan untuk memastikan kalau Sato adalah Fable. Saat di rumah Yoko, Suzuki mengancam Yoko menggunakan pistolnya.
兄貴がいるんだ。そういうのいらねえって。だとしたら見当違いね。というと、言ったでしょ。Suzuki yang kalah bertarung dengan Yoko diikat di kursi yang kemudian Sato datang lalu meminta Suzuki untuk membebaskan Kainuma. Sayangnya Kainuma tidak sengaja terbunuh oleh Isaki ketika di perjalanan menuju bukit. Sato yang mengetahui hal itu kemudian membebaskan Suzuki. Suzuki lalu kembali ke tempat Utsubo dan menceritakan kejadian hari ini kepada Utsubo. Ia juga telah membunuh Isaki karena Isaki sudah mengacaukan rencana mereka dengan tidak sengaja membunuh Kainuma. Utsubo yang memiliki dendam kepada Fable karena adiknya telah terbunuh oleh Fable lalu berencana untuk menghabisi Sato. Keesokan harinya, Hinako kemudian berbicara kepada Utsubo. Ia meminta Utsubo untuk tidak menyakiti Sato lagi. Hinako beralasan kalau Sato sudah membangkitkan kepercayaan dirinya kembali. Mendengar hal itu, Utsubo kemudian menipu Hinako dengan mengatakan kalau Sato adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya dulu. Keesokan harinya, Utsubo bersiap untuk menjalankan rencananya menghabisi Sato. Hinako yang juga ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya kemudian meminta Utsubo untuk memberikannya senjata. Saat Sato berada di rumah Yoko, Utsubo lalu menelpon Sato. Ia meminta Sato untuk datang ke apartemennya dengan memanfaatkan Hinako sebagai umpan. Karena Utsubo tahu kalau Sato mendekati Hinako dikarenakan Sato merasa bersalah atas kejadian yang menyebabkan Hinako lumpuh. Sato berencana pergi ke apartemen Utsubo. Kemudian Yoko yang mengetahui kalau itu sudah pasti jebakan lalu membantu Sato untuk menghadapi Utsubo. Kemudian Sato dengan santainya mendatangi apartemen Utsubo. Saat Sato berjalan pergi, ia menyadari kalau ada anggota Utsubo yang mengincarnya. Sato kemudian masuk ke dalam ruangan dan berpindah ke sisi lain gedung itu. Di sana Sato sudah ditunggu oleh anggota Utsubo yang lain dan juga sniper dari gedung sebelah. Sato lalu masuk ke dalam ruangan lagi dan keluar bersamaan dengan orang-orang penghuni gedung itu karena gedung itu sedang dievakuasi akibat ledakan di ruangan Utsubo tadi. Sato kemudian melompat ke sela-sela gedung untuk melumpuhkan anggota Utsubo yang mengejarnya. Setelah itu ia turun, namun Utsubo kemudian menelpon Sato yang mengatakan kalau ia telah menaruh sesuatu ke dalam tas seorang anak kecil yang tuli di dalam bangunan itu. Kemudian Sato kembali ke atas dan meminta Yoko untuk membereskan sniper yang ada di gedung sebelah. Saat Sato memanjat area gedung yang diperbaiki, ia dihadang oleh anggota Utsubo yang membuatnya masuk ke dalam salah satu ruangan gedung itu. Sato kemudian keluar ke sisi lain gedungnya. Namun di sana anggota Utsubo yang lain sudah menunggunya. Sato kemudian melompat keluar kaca ke arah gedung yang sedang diperbaiki. Di sana terjadi baku tembak antara Sato dan anggota Utsubo. Sato kemudian masuk kembali ke dalam ruangan untuk menuju ke tempat anak kecil yang tuli tadi. Sayangnya Sato tidak menemukan anak tersebut karena anak itu keluar melalui jendela untuk mengambil sebuah balon yang tersangkut di kerangka besi tempat gedung itu diperbaiki. Saat Sato memeriksa ruangan itu, ada satu anggota Utsubo yang masuk dan kemudian mereka pun berkelahi.
Sato terselamatkan dari incaran sniper saat ia terkunci gerakannya karena Yoko berhasil melumpuhkan sniper Utsubo. Kemudian Sato melepaskan sebuah granat setelah ia diberitahu Yoko kalau ada anak kecil yang berada di ujung lain kerangka besi itu. Ternyata yang diberikan Utsubo kepada anak itu hanyalah sebungkus permen. Setelah itu Sato berjalan pergi yang kemudian ia melihat Suzuki dari kejauhan. Sato kemudian meminta Yoko untuk mengikuti Suzuki. Scene berpindah ke Yoko yang mengikuti Suzuki tadi. Ia tertangkap oleh Suzuki karena tertipu oleh granat yang dilemparkan oleh Suzuki yang sebenarnya hanyalah batu biasa. Yoko dibawa Suzuki ke tempat Utsubo biasa membunuh korbannya. Utsubo kemudian mengatakan kalau Yoko adalah rekan Sato sebagai pembunuh yang telah menghabisi keluarga Hinako. Hinako yang termakan emosi kemudian menodongkan senjata ke arah Yoko. Hinako menembak Utsubo karena ia mengetahui kalau Utsubo lah orang yang sebenarnya telah membunuh kedua orang tuanya. Karena pada saat Utsubo berbohong kepada Hinako untuk menuduh Sato saat itu, ia tanpa sadar mengatakan kalau orang tua Hinako dihabisi dengan cara menggorok lehernya, di mana hal itu sebenarnya hanya polisi dan Hinako saja yang tahu. Kemudian Utsubo mengakui kalau dirinya lah yang menghabisi orang tua Hinako karena mereka mengetahui bisnis prostitusi milik Utsubo saat itu. Kemudian terdengar suara klakson mobil milik Sato. Suzuki yang mendengar hal itu mulai terlihat panik karena menganggap Sato sudah mulai dekat. Hinako yang tidak lagi bisa menahan emosinya karena Utsubo sudah menghabisi orang tuanya. Tiba-tiba ia berdiri dari kursi rodanya dan mulai melangkahkan kakinya perlahan. Suzuki yang terkejut melihat hal itu terlambat memperingatkan Hinako kalau di depannya sudah terpasang sebuah ranjau, sehingga Hinako tidak bisa lagi melangkahkan kakinya. Saat Hinako sudah diambang batasnya untuk berdiri, ia menekan pelatuk senjatanya yang kemudian membuatnya terdorong ke belakang. Untungnya Sato datang tepat pada waktunya. Utsubo yang melihat hal itu kemudian hendak melemparkan sebuah granat, namun Sato berhasil menembak lengan Utsubo sehingga granatnya terlempar ke arah yang lain. Sato kemudian meminta Suzuki untuk membantunya menyelamatkan Hinako dari ranjau itu. Suzuki yang mengetahui kebenaran dari cerita Utsubo dan Hinako tadi kemudian kehilangan kepercayaannya kepada Utsubo. Ia lalu membebaskan Yoko dan membantu Sato untuk menyelamatkan Hinako. うまくいくわけねえだろ。うるさい黙れ行くぞ。3、2、Saat Hinako sudah terselamatkan, Utsubo melemparkan satu granat lagi ke arah Sato dan Hinako. Namun granat yang dilempar tadi tidak meledak sehingga Sato berkesimpulan bahwa Utsubo sengaja melemparkan granat yang tidak aktif supaya ia ditembak mati. Sebelum Sato dan Yoko pergi, Hinako berdiri sekali lagi dan berjanji ia akan bisa berjalan normal kembali seperti apa yang sudah dikatakan oleh Sato. Kemudian film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film The Fable.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Dance